Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Dan kita pada kesempatan di malam hari ini mulai masuk pada inti pembahasan kitab itu, sampai pada pembahasan yang pertama dari kitab ini, yaitu al-maqsud bis sunnah. Sebagaimana yang telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya pembahasan kitab ini mencakup kurang lebih 16 poin permasalahan. Kurang lebih 16 poin permasalahan. Dan pembahasan yang pertama yaitu al-maqsud bis sunnah, yang dimaksud dengan as-sunnah. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, lamma kana min al-ma'rufi anna min musammayati ahli sunnati wal jamaah as-salafiyun, maka ketika yang telah ma'ruf, yang telah diketahui bahwa di antara nama dari ahlus sunnah wal jamaah adalah as-salafiyun, fayahsunu ta'rifu bis sunnati fil lughah, maka alangkah baiknya kita menjelaskan definisi sunnah secara bahasa, wa fil istilah, dan secara istilah. Thumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu nu'arriju ala ta'rif, kita beralih pada definisi bi musammayati ahli sunnati wal jamaah, nama dari ahlu sunnah wal jamaah, wa dzikri sababi dzalik, dan menyebutkan sebab yang demikian itu. Ya, jadi pembahasan pertama adalah definisi sunnah, karena yang kita bahas adalah ahlus sunnah, orang yang berpegang teguh pada sunnah. Maka kita wajib mengetahui apa itu sunnah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, setelah kita memahami definisi sunnah, baru kita masuk pada pembahasan berikutnya, nama-nama lain dari ahli sunnah wal jamaah, dan mengapa mereka disebut dengan nama-nama itu. Fas-sunnati fil lughah, maka sunnah secara bahasa hiya tariqatu was-sirah, yaitu jalan, dan sirah perjalanan. Ya, sirah nabawiyah, perjalanan Nabi, maksudnya sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka secara bahasa sunnah artinya jalan atau perjalanan. Wa qad ikhtalafa ulama'ul lughah, dan para ulama ahli bahasa berselisih pendapat
halis sunnatu maqsuratun fil lughati, apakah sunnah itu terbatas dari segi bahasa, ala tariqatil hasanah, hanya jalan yang baik, au annaha tashmalu al hasanata wal qabihah, atau sunnah itu juga mencakup jalan yang baik maupun yang buruk. Jadi sudah kita sampaikan secara bahasa sunnah artinya jalan. Nah, para ulama berbeda pendapat, ahli bahasa berbeda pendapat. Sunnah itu apakah hanya terbatas pada jalan yang baik atau juga mencakup jalan yang buruk? Was-sahih, maka yang sahih, pendapat yang sahih, annal murada biha fil lughah, bahwa yang dimaksud dengan sunnah dari segi bahasa hiyat tariqah, adalah jalan secara mutlak, sawa'an kanat hasanatan au qabihatan, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Ya, jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Wa mimma yadullu ala dzalik, dan di antara hal yang menunjukkan ini hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Rawahu Muslimun. Barang siapa yang mensunnahkan, ya, barang siapa yang menempuh jalan fil islami, di dalam Islam, sunnatan hasanatan, jalan yang baik, falahu ajruha, maka ia akan mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengerjakannya. Dalam sebagian riwayat, la yanqusu min ujurihim syai'a, dan tidak mengulangi pahala mereka sedikit pun juga. Yang sering kita permudah terjemahnya dengan siapa yang mencontohkan. Man sanna, siapa yang mencontohkan. Sunnatan hasanah, contoh yang baik. Tapi karena kita sedang membahas definisi sunnah dari segi bahasa, maka kita terjemahkan apa adanya dari segi bahasa. Man sanna, siapa yang menempuh jalan, sunnatan hasanatan, jalan yang baik. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang menempuh jalan yang buruk, fa alaihi wizruha, maka ia mendapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang menirunya, yang mengikutinya, yang mengamalkan jalan buruk tersebut. Dalam sebagian riwayat, la yanqusu min auzarihim syai'a, dan tidak mengurangi, yaitu dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah secara bahasa itu ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Secara bahasa sunnah artinya jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Jalan yang baik sunnatan hasanatan, jalan yang buruk sunnatan sayyi'atan au qabihatan. Nah, al-muallif rahimahullah atau hafizallah berkata, haitsu qassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sunnata ila sunnatin hasanatin wa sunnatin sayyi'atin. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi sunnah menjadi sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Jadi pendapat yang sahih, sunnah menurut bahasa adalah jalan, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Taib. Amma ta'rifus sunnati fil istilah, adapun definisi sunnah dari segi istilah. Falaha istilahun indal muhadditsin, maka ada istilah sunnah menurut ahli hadis.
Kama anna laha istilahan indal usuliyin, sebagaimana ada sunnah menurut istilah ahli usul, ya, usul fikih. Wa kadzalika indal fuqaha, demikian pula menurut para ahli fikih. Ya. Jadi ada 3 sisi atau sudut pandang menurut masing-masing dari golongan atau masing-masing dari kalangan. Menurut kalangan ahli hadis, sunnah itu maknanya apa? Menurut ahli usul fikih, sunnah itu maknanya apa? Menurut ahli fikih, sunnah itu maknanya apa? Jadi setidaknya ada 3 kalangan yang masing-masing memiliki pengertian istilah sendiri-sendiri. Apa saja? Ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih. Fa fi istilahil muhaddisin, adapun menurut istilah ahli hadis, hiya ma uthira 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au taqririn atau penetapan, au sifatin atau sifat, khalqiyatin au khuluqiyah, baik secara fisik maupun secara perangai, ya, akhlak, karakter, au siratin atau dari segi sejarah, sawa'an kana qabla al-bi'tsati aw ba'daha, sama saja apakah sebelum Nabi diutus atau setelahnya. Jadi menurut ahli hadis, sunnah itu apa? Ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi, sampai pada sifat Nabi, ya, sampai pada karakter akhlak Nabi. Maka menurut ahli hadis ini disebut apa? Sunnah. Bainama hiya fi istilahil mu'usuliyin, sementara menurut istilah ahli usul fikih, beda dengan ahli fikih. Ya, usul fikih itu lebih pada yaitu bagaimana merumuskan suatu dalil yang memberikan kesimpulan hukum. Dalil ini menunjukkan wajib, dalil ini menunjukkan haram, dalil ini menunjukkan sunnah. Ini usul fikih. Ya, kalau fikih yang kita kenal bahwasanya sholat itu memiliki rukun, syarat, wajib, dan lain sebagainya. Nah, ini pembahasan tersendiri ya. Nah, menurut ahli usul, sunnah itu adalah tutlaqu ala ma jaa manqulan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dimutlakan pada apa yang datang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma lam yunassa alaihi fil kitabil aziz, dari apa-apa yang tidak dinaskan, disebutkan di dalam Al-Quran. Bal innama nussa alaihi min jihatihi, bahkan ini diungkapkan dari sisi beliau. Nabi SAW kana bayanan lima fil kitabi aula, baik itu penjelasan terhadap Alkitab atau tidak. Ya, jadi sunnah menurut ahli usul, segala sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dari sini maka sunnah menurut ahli usul mirip dengan sunnah menurut ahli apa? Hadis. Bedanya, ulama usul membagi atau membatasi sunnah apa? Dari sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW, baik itu perbuatan ataupun ucapan. Sedangkan ahli hadis lebih luas lagi, sampai pun akhlak beliau termasuk sunnah, diamnya beliau termasuk sunnah, yang dikenal dengan istilah sunnah takririyah.
Ya. Sedangkan ahli usul maka meskipun juga menganggap sunnah takririyah termasuk di antara sunnah, namun cakupannya tidak seluas ahli hadis. Ya, kalau boleh kita simpulkan, sunnah menurut ahli hadis sampai pada sifat, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana yaitu senyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menurut ahli usul ini tidak dibahas atau bukan termasuk sunnah. Pokoknya sikap Nabi, yaitu sabda Nabi, perbuatan Nabi, tindakan Nabi, itu yang dianggap sebagai sunnah selain dari Al-Quran. Wa tutlaqu sunnatu fi istilahil fuqaha. Adapun sunnah menurut istilah ahli fiqih ala ma laisa biwajib, yaitu sesuatu yang tidak wajib. Dan inilah yang familiar menurut kebanyakan kaum muslimin. Ini sunnah, oh berarti nggak wajib. Ya. Dan ini hanya sebagian, yaitu makna dari sunnah, yaitu menurut ahli fikih. Fayuqalu hadza syai'u sunnatun, maka ketika dikatakan ini sunnah, ai laisa bi fardin wala wajib, maka ini bukanlah hal yang fardu, bukanlah hal yang wajib. Wala muharramin wala makruh, juga bukan hal yang haram maupun makruh. Yang dikenal dengan al-ahkam at-taklifiyah, hukum pembebanan di dalam syariat. Ada 5: wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Ya, jadi kalau sunnah itu tidak wajib, tidak haram, tidak makruh, dan juga tidak mubah. 6. Walakin as-sunnata inda katsiri minas salaf, akan tetapi sunnah menurut sebagian besar dari kalangan salaf ausa'u min dalik, itu lebih luas dari apa yang tadi disebutkan. Idh ya'nuna bis sunnati ma'nan awsa'a min ma'naha indal muhadditsin wa indal usuliyin wa indal fuqaha. Maka mereka menganggap sunnah itu memiliki makna yang lebih luas daripada makna menurut ahli hadis, menurut ahli usul, dan menurut ahli fikih. Idh ya'nuna bis sunnati muwafaqatal kitab, mereka memaknai sunnah dengan segala sesuatu yang sesuai dengan Alkitab, wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu, dan para sahabatnya, sawa'an fi umuril i'tiqadat, baik itu dalam perkara akidah, awil ibadat, atau ibadah, wa yuqabilu hal bid'atu, dan ini adalah lawan dari bid'ah. Perhatikan, menurut ahli hadis Al-Quran bukan termasuk sunnah. Ya, sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, perbuatan, ucapan, tindakan. Sedangkan Al-Quran ayat. Orang yang berpegang dengan Al-Quran menurut ahli hadis, ya, belum tentu berpegang dengan sunnah. Menurut ahli usul demikian pula. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil sampai kepada Nabi SAW selain Al-Quran. Menurut ahli fikih lebih sempit lagi. Sunnah itu hanya perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, tidak sampai pada tingkatan wajib. Nah, para salaf memaknai sunnah lebih luas daripada itu. Orang yang berpegang dengan Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, ahli sunnah. Ya, orang yang menjalankan Al-Quran maka dianggap menjalankan sunnah. Orang yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman sahabat,
dianggap sebagai ahli sunnah. Masalah akidah termasuk di antara sunnah. Masalah ibadah sunnah. Masalah akhlak muamalah sunnah. Ya, dan ini adalah lawan dari al-bid'ah. Fayuqal, maka ketika dikatakan fulanun ala sunnah, fulan di atas sunnah, idza kanat a'maluhu ala wifqi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, itu ketika dia mengamalkan sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fulan mengerjakan sunnah, misalnya ada demikian, fulan berpegang teguh dengan sunnah. Kalau menurut ahli fikih apa? Mengamalkan yang sunnah, yang wajib tidak. Kalau menurut ahli usul, mengamalkan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah yang selain Al-Quran. Menurut ahli hadis, mengamalkan sunnah, mengamalkan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, sifat dan lain sebagainya. Sedangkan menurut para salaf, sunnah ini mencakup segala sesuatu yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi fulan di atas sunnah artinya fulan mengamalkan Quran dan sunnah. Dan lawan dari ini apa? Bid'ah. Wa yuqalu fulanun alal bid'ah. Sehingga ketika dikatakan fulan di atas kebid'ahan, idza kana amaluhu mukhalifan lil kitabi was sunnahi au ahadahuma atau ahadihima, yaitu ketika dia menyelisihi, amalannya menyelisihi kitab dan sunnah atau salah satu dari keduanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengamalkan Quran atau menyelisihi Quran, perhatikan, kalau ada orang yang menyelisihi Quran, maka menurut ahli hadis tidak dikatakan menyelisihi sunnah, karena Quran itu bukan hadis, hadis bukan Quran. Menurut ahli hadis, orang ini tidak menyelisih sunnah, dia menyelisih apa? Quran. Demikian pula ahli usul dan ahli fikih. Kalau ada orang yang tidak mengamalkan Quran, ya, maka dia tidak dianggap menyelisihi sunnah, karena sunnah hanya terbatas pada amalan yang dianjurkan, tidak sampai apa? Wajib. Orang yang tidak mengamalkan sunnah baru dikatakan dia menyelisih sunnah, dalam artian tidak mengamalkan misalnya sholat sunnah, dia tidak menjalankan sunnah, baru seperti itu. Tapi kalau orang tidak menjalankan yang wajib, orang tidak sholat katakanlah, menurut ahli fikih dia tidak menyelisih sunnah. Kenapa? Karena yang ditinggalkan yang wajib, yang ditinggalkan yang wajib. Sedangkan menurut para salaf, sunnah itu mencakup akidah, akidahnya sesuai dengan yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya pun juga demikian. Jadi orang meninggalkan sholat termasuk diantara orang yang menyelisih sunnah. Orang yang menyelisih akidah salaf yang bersumber pada dalil Al-Quran maupun hadis, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala alal arsy istawa, tinggi di atas arsy-Nya, menurut Al-Quran, menurut sunnah, maka orang yang menyelisihi keyakinan Allah itu ada di atas langit, maka dia dianggap menyelisih sunnah menurut ulama salaf. 6.
Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa lafdzus sunnati fi kalamis salafi." Maka lafaz sunnah dalam ucapan para salaf yatanawalu sunnata fil ibadat, mencakup sunnah dalam masalah ibadah, wa fil i'tiqadat, dalam masalah akidah. Wa in kana katsirun mimman sanafa fis sunnati yaqsuduna al kalam fil i'tiqadat. Meskipun kebanyakan dari para ulama yang menyusun karya tulis tentang sunnah, mereka memaksudkan pembahasan tentang akidah. Ya, jadi dari segi para salaf sendiri pun bisa dibagi menjadi dua. Apa itu? Ada yang memaknai sunnah hanya dalam bab akidah, dan ada yang memaknai sunnah lebih dari itu, ibadah, akidah, akhlak, muamalah, pokoknya yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW disebut dengan sunnah. Wa yaqulu rahimahullah, dan juga Syekhul Islam rahimahullah berkata fil Hamawiyah, di dalam kitabnya Al-Hamawiyah, as-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah apa-apa yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan, baik dalam masalah akidah, wa iqtisadan, baik dalam masalah muamalah, wa qaulan wa amalan, baik ucapan maupun amal perbuatan. Nah, ini kesimpulan makna sunnah, terlepas dari perbedaan tinjauan menurut ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih. Ya, kita tidak memungkiri mereka punya pengertian masing-masing sesuai dengan bidang ilmu mereka. Ilmu hadis, sunnah, ya pokoknya segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi. Kalau fikih ya berarti tidak wajib. Nah, pembahasan kita kun salafiyan alal jadah, jadilah salafi sejati. Siapa salaf? Yaitu mereka yang berpegang teguh dengan sunnah. Nah, sunnah apa yang dimaksud? Maka sunnah Nabi SAW secara umum, baik itu masalah akidah, akidahnya Nabi, baik itu masalah ibadah, ibadahnya Nabi, baik itu masalah muamalah, muamalahnya Nabi, baik itu masalah akhlak, akhlaknya Nabi. Lebih luas cakupannya. Meskipun dalam segi ini ada sebagian ulama salaf yang membatasi sunnah hanya dalam masalah akidah. 6. Wa yaqulu Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab berkata rahimahullah, wa katsirun minal ulama'il mutaakhirin, dan kebanyakan dari ulama kontemporer, ya khusus sunnata bima yata'allaqu bil i'tiqad. Jadi setelah zaman salaf, ya, setelah zaman salaf itu dalam artian setelah zaman generasi terbaik, itu mengkhususkan sunnah dalam perkara akidah saja. Li'annaha asluddin, karena ini adalah prinsip agama, wal mukhalifu laha ala khatarin azim, dan menyelisihinya berada di atas bahaya yang sangat besar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam catatan kaki al-muallif membawakan contoh. Walidza kathuratil muallafatu ala hadzal ma'na bismi sunnah, karenanya banyak karya tulis yang disusun sesuai dengan makna ini. Apa itu? Dinamakan dengan sunnah. Mithlu as-sunnah lil imami Ahmad, seperti kitab as-sunnah yang disusun oleh Imam Ahmad. Pembahasannya apa? Akidah. Pembahasannya apa? Akidah. Ya. Was-sunnah li ibni Abi Dawud As-Sijistani. As-sunnah yang disusun oleh Abi Dawud As-Sijistani. Was-sunnah li ibni Abi Asim. As-sunnah yang disusun oleh Ibnu Abi Asim. Was-sunnah li Abdillah bin al-Imam Ahmad. Was-sunnatu li ibni Abi Hatim Ar-Razi wa ghairiha. Ya.
Jadi kitab-kitab yang dinamai atau diberi judul oleh para penulisnya dari kalangan khalaf, dari kalangan belakangan, ya, dari kalangan murid-muridnya Imam Malik dan seterusnya, Imam Abu Hanifah, maka mereka menulis bab akidah dengan judul sunnah. Ya, jadi kalau bisa kita simpulkan, sunnah menurut salaf pokoknya semua yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah, baik itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Kemudian generasi bergeser, sunnah sudah dipersempit maknanya menjadi pembahasan masalah akidah. Kemudian setelah ilmu Islam berkembang, ada ahli hadis, sunnah dipersempit lagi. Apa? Segala sesuatu yang diriwayatkan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ilmu berkembang lagi, ada ilmu usul, ilmu fikih, lebih sempit lagi. Sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan, tidak sampai pada wajib. Nah, sekarang kita membahas kun salafiyan alal jaddah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah mengacu pada penjelasan sunnah menurut salaf. Yang tadi kita bawakan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi sunnah menurut ucapan para ulama salaf itu mencakup ibadah, muamalah, akidah, dan juga yang lain-lain. 6. Qultu, aku berkata, yaitu Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah, fas-sunnatu idza utliqat fi babil aqaid, maka sunnah apabila disebutkan dalam bab akidah, innama yuqsadu bihad-dinu kamilan, maka yang dimaksud dengannya adalah agama secara sempurna. La mastalaha alaihi ulamaul hadis wa ulamaul usul wa ulamaul fiqh, tidak sebagaimana istilah menurut ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus cermat ketika membaca karya tulis para ulama. Misalkan kita menjumpai laisa minas sunnah, bukan termasuk sunnah, ya, laisa minas sunnah, bukan termasuk sunnah, maka apa yang dimaksud? Dilihat, ini penulis sedang membahas masalah fikihkah, sedang membahas masalah hadiskah, sedang membahas masalah usulkah, atau sedang membahas masalah akidah? Ya, kalau dijumpai di dalam kitab sunnah para ulama yang membahas masalah akidah, maka ketika mereka mengatakan laisa minas sunnah al-i'tiqad anna al-Qur'ana makhluk, misal, bukan termasuk sunnah meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Apa artinya bukan termasuk sunnah? Bukan termasuk akidah ahlus sunnah, ya, bukan termasuk akidah salaf, bukan termasuk akidah yang sesuai dengan Quran dan sunnah, meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena yang sesuai dengan akidah ahlus sunnah, Al-Quran apa? Kalamullah, firman Allah. Ya. Tapi kalau laisa minas sunnati, seorang ahli fikih menyebutkan laisa minas sunnati, bukan termasuk sunnah, apa misalkan? Bukan termasuk hal yang dianjurkan, misalkan apa bukan yang bukan termasuk sunnah, apa amalan yang bukan termasuk sunnah,
Dia bukan hal yang dianjurkan, dia adalah perkara yang mubah. Apa contohnya? Ada yang bisa membawakan? Amalan yang dianggap ada keutamaannya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ternyata tidak ada keutamaannya. Apa kira-kira? Ya? Ini masalah duniawi, ini masalah agama. Masalah agama. Bukan termasuk sunnah. Apa misalnya? Ya. Jadi amalan ini dianggap amalan yang dianjurkan. Hah? Wah, ini berat ini. Karena perbedaan dari kalangan ahli hadis. Ya? Pakai imamah. Wallahu a'lam bishawab ya. Memakai penutup kepala setahu ana dianjurkan. Cuman bedanya kan kalau di Indonesia hal itu cukup asing ya. Indonesia pakai songkok, pakai peci, pakai kopiah. Tapi di tempat lain pakai imamah. Ala kulli hal atau minas sunnah ya, bilang gampang aja. Minas sunnati termasuk di antara sunnah adalah salat qiyamul lail, salat malam. Yang dimaksud salat malam itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Jadi orang yang tidak salat malam, apakah dia menyelisihi sunnah dalam bab akidah? Tidak, karena pembahasan kita salat malam ditinjau dari segi fikih hukumnya sunnah. Nah, Qala Ibnu Rajab aidan. Ibnu Rajab juga mengatakan as-sunnatu hiya tariqul masluk. Sunnah adalah jalan yang ditempuh. Fayashmalu dzalik, maka ini mencakup at-tamassuka bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini ya. Apa yang dipegang teguh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu rasyidun, dan para khalifahnya yang mendapatkan petunjuk minal i'tiqadati wal a'mali wal aqwal, baik dari segi akidah, ucapan atau perbuatan. Sedikit kembali sunnah menurut istilah ahli hadis. Tadi sudah kita sampaikan. Pokoknya segala sesuatu yang disandarkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnah menurut para salaf, amalan yang diyakini atau dikerjakan oleh para sahabat yang sesuai dengan sunnah Rasul termasuk di antara sunnah. Ya. Sehingga kalau ada amalan yang menyelisihi amalannya khulafaur rasyidin, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan hafalan beliau, lalu para sahabat menulisnya di berbagai macam media, baik itu di pelepah kurma ataupun di kayu ataupun di tempat-tempat yang lain, dan itu atas persetujuan Rasulullah SAW. Dari segi apa? Menulis di media-media yang ada saat itu. Namun mengumpulkan Al-Quran menjadi satu dalam sebuah mushaf, ini tidak dilakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita tinjau menurut ahli hadis, mengumpulkan Al-Quran di dalam mushaf termasuk sunnah atau tidak?
Menurut ahli hadis, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf termasuk sunnah atau tidak? Nah, apakah Nabi melakukannya? Nah, apakah Nabi memerintahkan? Tidak. Apakah Nabi menyetujui? Yang disetujui hanya ditulis di pelepah kurma, terpisah-pisah. Itu dibiarkan sama Nabi. Tapi Nabi nggak pernah perintah kumpulkan jadi satu, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, diurutkan seperti itu, nggak pernah. Di zaman Umar itu baru mulai untuk diinisiasi. Di zaman Abu Bakar tidak. Abu Bakar tidak merubah sedikit pun apa yang menjadi kebiasaan Nabi SAW. Ya, di zaman Umar barulah muncul kekhawatiran. Kalau para penghafal Al-Quran sudah meninggal, nanti bagaimana kondisi umat? Apakah tidak lebih baik mumpung berkas-berkas mereka masih ada, catatan-catatan mereka terhadap Al-Quran yang dibaca Rasulullah masih ada, kita kumpulkan jadi satu, kita susun. Maka mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf menurut istilah ahli hadis termasuk sunnah bukan? Bukan. Termasuk sunnah? Bukan. Karena Nabi tidak melakukannya. Pengumpulan mushaf, yaitu Al-Quran menjadi satu mushaf, itu diamalkan siapa? Khulafaur Rasyidin, dalam hal ini Umar bin Khattab, diteruskan oleh Utsman bin Affan. Menurut ahli fikih, mengumpulkan mushaf, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran disalin dalam satu mushaf, apakah termasuk sunnah? Ya juga bukan, karena tidak ada anjuran dari Nabi SAW. Tapi menurut ulama akidah, menurut ulama salaf, mengumpulkan mushaf, mengumpulkan Al-Quran yang tercecer di lembaran-lembaran pelepah-pelepah kurma mereka dalam satu mushaf termasuk sunnah. Kenapa? Karena diamalkan oleh para sahabat. Ya. Jadi pokoknya berpegang teguh dengan sunnah Nabi, berpegang teguh dengan khulafaur rasyidun, itu termasuk berpegang teguh dengan sunnah menurut ulama salaf. Dan inilah yang akan kita bahas dalam kajian kita, kun salafiyan alal jadah. Jadilah salafi sejati. Jadilah engkau, yaitu orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, sekarang kita beranjak pada pembahasan berikutnya, al-musammayat asy-syar'iyyah li ahli sunnati wal jamaah. Nama-nama yang syar'i bagi ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bisa sedikit kita simpulkan bahwa nama induk dari para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, nama induknya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, Ahlus sunnah wal jamaah. Adapun nama lain dari Ahlus sunnah wal jamaah itu banyak. Apa saja nanti akan kita terangkan, dan mengapa disebut demikian nanti akan kita terangkan. Berkata al-muallif hafizahullah, ahlus syai', ahli sesuatu, hum akhassun nasi bih, yaitu manusia yang khusus dalam sesuatu tersebut. Yuqalu fil lughah, dikatakan dalam masalah bahasa, ahlul lughah, ahlur rajuli akhassun nas bih. Ahlul lughah artinya seseorang yang khusus ahli dalam bidang tersebut. Ahlul bait, ahlul bait sukanuhu, yaitu penghuni dari bait. Apa bait? Rumah. Ini kalau kita bicara al-bait dari segi bahasa Arab yang kita pahami, baitun artinya rumah. Ahlul bait
Ahli rumah apa artinya? Hah? Tukang rumah, tuan rumah, penduduk rumah, penghuni rumah. Jadi ahlu itu kita terjemahkan sesuai dengan konteksnya. Kalau itu dalam masalah keahlian bahasa, maka ahlul lughah artinya ahli bahasa. Ahlul hadis, ahli hadis. Ya. Ahlu tijarah, ahli perdagangan. Tapi kalau itu terkait dengan penghuni, ahlul bait, penghuni surga. Ahlul jannah apa? Ahlul bait penghuni rumah, afwan. Ahlul jannah penghuni surga. Jadi ahlul jannah bukan orang yang ahli dalam kesurgaan. Ya. Karena jannah bukan ilmu, bukan yaitu pembahasan yang terkait dengan keahlian, tapi apa? Tempat. Jadi kalau terkait dengan tempat, maka maknanya penghuni tempat tersebut. Ahlun nar, penghuni neraka. Nah, ahlus sunnah, apa sunnah? Kembali kepada tadi, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah. Berarti ahli sunnah orang yang berpegang teguh dengan hal tersebut. Wa ahlul Islam, ahli Islam apa artinya? Apa? Ahlul Islam, pemeluk agama Islam. Loh, kok sudah azan? Sudah? Sudah? Fadhal, azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan.
Jadi wa ahlul Islam, kata al-muallif Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah, ahli Islam adalah man yadinu bih, siapa yang beragama dengan agama Islam. Wa ahlul madhabi, dan ahli madhab, man yadinu bih, siapa yang berpegang dengan madhab tersebut. Jadi ahlu asyai' itu bisa kita terjemahkan sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya. Sehingga fa makna ahli sunnah, makna ahli sunnah akhasun nasi biha, yaitu manusia yang khusus konsen dalam masalah sunnah. Wa aktsaruhum tamassukan biha, yaitu yang paling banyak berpegang teguh dengannya. Wattiba'an laha, dan mengikutinya. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik dari segi amalan, ucapan maupun keyakinan. Ya. Jadi ahli sunnah gampangnya orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang yang mengamalkan sunnah. Dan sunnah sudah kita terangkan, segala sesuatu yang dikerjakan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW, segala sesuatu yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, atau yang lainnya, akhlak, dan juga yang lainnya. Nah, dari sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ahlu syai', ahli sesuatu, ini kita terjemahkan sesuai dengan bahasa yang pas. Maka kita ulangi, ahlul jannah apa artinya? Penghuni surga, bukan orang yang berpegang teguh dengan surga. Ya, ahlul lughah, lughah bahasa, artinya ahli bahasa, orang yang ahli di bidang bahasa, bukan orang yang berpegang teguh dengan bahasa, bukan penduduk bahasa. Ahlul Islam, pemeluk agama Islam, seorang yang beragama Islam, bukan penghuni Islam, ya, orang yang berpegang teguh dengan Islam. Ahlul kitab, ahlul kitab apa? Hah? Coba pakai bahasa kita sendiri. Hah? Hah? Ahli buku. Ya, orang yang pandai membuat buku gitu. Ahli kitab, orang yang diberi kitab. Kaum yang diberi kitab siapa? Yahudi dan Nasara. Bukan orang yang ahli dalam kitab, yang berpegang teguh dengan kitab. Kalau menurut apa yang kita pahami di dalam bahasa Al-Quran, ahlul kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasara, yaitu mereka yang diberikan Alkitab meskipun mereka tidak mengamalkan apa? Alkitab. Ahlul maksiyah apa? Maksiyah artinya maksiat. Ahli maksiyah berarti apa? Pelaku maksiat. Ahlul kabair, kabair dosa-dosa besar, pelaku dosa-dosa besar. Ya. Jadi ahlus syai', ahli terhadap satu, intinya adalah orang yang khusus di dalam hal tersebut. Tergantung konteksnya. Kalau tempat ya berarti penghuni. Kalau keyakinan agama berarti pemeluk, orang yang berpegang teguh. Kalau keahlian ya berarti orang yang ahli. Ya. Kalau perbuatan ya orang yang berbuat, dan seterusnya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya penjelasan lebih lanjut tentang as-sunnah yang dijelaskan oleh al-muallif di sini, yang nanti pada akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa memiliki dua makna. Makna secara umum
dan makna secara khusus. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah subhanahu wa taala. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri. Barangkali ada yang tanyakan. Tafadhol silahkan. Ya. Ya. Kan hadisnya man sanna, barang siapa. Bukan beliau yang mencontohkan baik dan buruk, tapi barang siapa. Sehingga ini berlaku bagi siapa? Bagi kita, bagi umatnya. Siapa yang mencontohkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu dan pahala dari orang yang mengikutinya, yang mencontohnya. Dan barang siapa yang menempuh jalan yang salah, mencontohkan contoh yang salah, yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan salah itu dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya. Dan ini sunnah dari segi bahasa, bukan segi istilah. Mungkin itu yang dimaksud ya. Katanya sunnah itu segala sesuatu yang dicontohkan Nabi. Lah kok ada sunnah yang buruk? Maka hadis yang tadi kita sampaikan di awal pertemuan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, itu sunnah dari segi bahasa. Ya, dari segi bahasa. Jadi tidak semua lafaz yang disebutkan dalam Quran maupun hadis itu yang dimaksud dalam segi istilah. Contohnya hal ini. Sunnah dalam hadis ini yang dimaksud dari segi apa? Bahasa. Ada contoh lagi? Ada. Salat. Salat menurut istilah apa? Salat menurut istilah apa? Amalan khusus yang diawali takbir, diakhiri salam. Sedangkan sunnah menurut bahasa apa? Salat menurut bahasa apa? Doa. Apakah ada di dalam Al-Quran lafaz salat tapi maksudnya doa? Ada. Bukan salat seperti yang kita kerjakan. Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari harta mereka sedekah, zakat, yang akan mensucikan mereka dan akan membersihkan mereka. Wa shalli alaihim, dan salatlah untuk mereka. Apa arti salat? Doakanlah mereka. Ya. Jadi setelah engkau menerima zakat dari agniya, orang-orang kaya, doakan mereka. Bukan salat atas nama mereka. Nah, dari sini maka sunnah yang tadi disebutkan dalam hadis ini bukan dari segi istilah. Sehingga tidak pantas kita menyandarkan sunnah buruk kepada Nabi SAW. Tapi sunnah yang dimaksud adalah contoh, yang itu berlaku bagi siapapun. Siapapun di antara umat Islam yang mencontohkan keburukan, yang mensunnahkan keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari amalan buruk tersebut dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Berarti apa yang bisa disebutkan sebenarnya sunnah itu kewajiban kita untuk mengikuti
surat An-Nur 63 kan ada perintah Rasul, barang siapa yang tidak mengikuti perintah Rasul maka akan ditimpa azab. Jadi maksud saya kewajiban. Iya, jadi apa yang tadi disampaikan kesimpulannya berpegang dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu adalah suatu kewajiban, begitu? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena kita diperintahkan untuk mentaati Rasul dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'illaha man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Semua ini perintah untuk mentaati Rasul. Dari segi apa? Dari semua yang dibawa oleh Rasul. Rasul membawa apa? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Maka kita wajib mengambil semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita wajib kembali kepada sunnah. Kita wajib berpegang teguh dengan sunnah. Berarti rancu, ada wajib, ada sunnah. Nah ini masalah apa dulu? Kalau masalah fikih boleh kita pisah. Ini wajib, ini sunnah. Tapi dalam masalah akidah, ya, maka segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW wajib untuk kita pegang teguh. Wajib untuk kita apa? Berpegang teguh dengannya. Jadi apa hukumnya kembali kepada sunnah? Berpegang teguh dengan sunnah? Wajib. Ya. Dan jangan dijadikan rancu dengan masalah fikih. Ini hanya sedikit bagian istilah sunnah. Bahkan kalau para ulama kita lebih sering menggunakan mustahab atau masnun atau nawafil daripada menggunakan kata sunnah. Kenapa? Karena kata sunnah itu ya lebih identiknya terkait dengan masalah manhaj, akidah, muamalah, akhlak dan lainnya. Adapun masalah fikih lebih yang sering diungkapkan mustahab, hal yang dianjurkan, atau nafilah yang tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Tapi lagi sampaikan. Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.